Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bahagia dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua yang beragama Islam ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan ratapan batinnya. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mengupas siapakah dia, seseorang yang meratapi atau menangis di dalam hati dan batinnya tanpa pengetahuan kamu. Sudah pasti wujud kondisi hubungan yang kurang menyenangkan sehingga dia harus melampiaskan emosinya ke suatu sudut sehingga tercetus emosi yang seperti ini. Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang meratapi atau menangis di dalam batinnya hanya kerana kamu. Nah, kita akan lihatkan ciri-ciri orang ini ya. Siapakah dia? Seseorang yang meratapi di dalam batinnya kerana kamu. Siapakah dia? Seseorang yang meratapi atau menangis di dalam batinnya kerana kamu. Resilience, wow. Sepertinya orang ini sentiasa ya mempunyai tanggungjawab ataupun tanggungan yang berat hampir setiap hari. Nah, sama ada orang ini masih berusaha ya ke arah sebuah penghasilan yang baik, seperti cuba menstabilkan kondisi keuangannya, ataupun dia mungkin seorang yang mapan. Saya menangkap teman-teman ya, ada tanggungjawab ataupun tanggungan yang berat di dalam hatinya. Mungkin untuk keluarganya ya, untuk pasangannya, anak-anaknya. Jikalau dia single teman-teman, sepertinya dia menanggung beban ini hampir setiap hari. Nah, tidak kira lah ya, sama ada orang ini orang yang mapan, mempunyai kedudukan yang baik, ataupun orang yang seperti kita ya, orang biasa yang seperti kita, yang sederhana hidupnya. Tetapi saya lebih menangkap ya, walaupun di sini ada beban berat yang harus dipikul ya, di belakang orang ini ya, di gambar ini, tetapi yang saya tangkap adalah beban yang berada di dalam hati. Nah, gambar ini hanya merupakan sebuah simbol sahaja teman-teman. Saya menangkap orang ini banyak beban berat di dalam hatinya. Orang yang menyimpan segala sesuatu, seperti mungkin perlu bertanggungjawab ataupun mungkin diandalkan oleh keluarganya. Perlu bertanggungjawab dan mungkin ya, akhir-akhir ini kondisi keuangan orang ini mungkin agak meleset. Tidak begitu baik dari segi ekonominya, sehingga dia terpaksa mengekalkan ya posisi yang baik. Mungkin dia berfikir ya bagaimana untuk menampung ya anak-anak, keluarganya dan sebagainya. Maka orang ini sama ada single ataupun sudah berkeluarga, merasakan dia perlu bertanggungjawab seperti seorang provider ya yang menampung hidup sebuah keluarga, begitu teman-teman ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini saya juga menangkap ya, ada internal problem yang dia pendamkan. Sama ada masalah pribadinya, masalah dengan orang sekelilingnya, ataupun masalah perhubungan yang dia pendamkan dan ditanggung setiap hari. Saya menangkap ke arah itu ya, energi daripada kad yang pertama ini. Di sini teman-teman, power. Orang ini seseorang yang berwibawa ya, seorang yang mempunyai prinsip dan seorang yang benar-benar berpegang kepada prinsip itu. Saya menangkap energi seorang divine masculine. Tidak kiralah sama ada seorang wanita atau lelaki, seorang yang berdivine masculine. Lebih ke arah seperti ingin menjadi seorang yang in charge, in control of something. Seperti segala sesuatu itu perlu berada di bawah kontrol si dia. Seperti jikalau dia mengandalkan kontrol ini kepada orang lain, mungkin perkara-perkara tertentu tidak berjalan dengan baik, maka dia lebih mengandalkan dirinya. Segala sesuatu itu perlu berada dalam kawalan si dia, baik seorang perempuan ataupun lelaki ya. Saya menangkap energi yang seperti ini kerana dia merasakan dia adalah orang yang paling tepat untuk diandalkan, untuk melakukan ya segala sesuatu itu di bawah kawalan si dia.
Kita lihat lagi ya, energi orang ini, fruition. Teman-teman, orang ini adalah seorang yang mungkin baru-baru ini berhasil mendapatkan sesuatu, baik daripada pekerjaan, penghasilan daripada segi keuangan, ataupun berlaku sesuatu yang benar-benar menggembirakan ya. Mungkin hasil-hasil yang kecil ataupun mendapat penghasilan yang besar. Ini terpulang kepada kondisi kalian ya. Yang pasti orang ini merupakan orang yang fokus kepada kemenangan, fokus kepada sebuah penghasilan, fokus kepada kerjaya dan cita-citanya. Jikalau dia melakukan apa saja tugas teman-teman, walaupun sekecil mana, mesti ada sebuah penghasilan yang baik. Nah, di sini gambar seorang yang memakai topeng teman-teman ya. Walaupun orang ini memfokuskan kepada penghasilan, saya menangkap energi yang ketika ini, seseorang sedang memikirkan kamu, sedang merindukan kamu ya. Ada bulan yang terang mengambang di sini teman-teman ya. Saya menangkap cahaya bulan yang lebih terang di sini ketimbang dengan gambar ini, entah kenapa ya. Nah, gambar bulan ini yang bercahaya ya. Cahaya ini pergi ke kepala si dia, yang menunjukkan daripada fikirannya teman-teman ya, sedang memikirkan kamu, sedang menumpukan kepada kamu. Nah, mungkin orang ini tidak memikirkan kamu setiap hari, tetapi daripada gambar ini, sepertinya 2-3 hari kebelakangan ini ya, mungkin kamu dapat merasakan energi si dia terkoneksi dengan energi kamu. Contohnya mungkin tiba-tiba kamu memikirkan dia. Sudah lama kamu ketepikan orang ini, mencuba menepis si dia, tiba-tiba terfikir mengenai dia. Nah, ini mungkin menunjukkan 2-3 hari kebelakangan ini, orang ini mungkin menumpukan fikirannya kepada kamu. Nah, apatah lagi, kita sudah menghampiri lebaran teman-teman ya. Mungkin ada sesuatu yang di-planning ataupun direncanakan oleh orang ini untuk bertemu dengan kamu. Mungkin akan bertemu di lebaran ini teman-teman. Nah, saya merasakan seperti entah mengapa ya, energi ini seperti tertuju kepada hari ini juga ya. Mungkin ingin menyambut lebaran ini bersama dengan kamu, dengan keluarga kamu. Apakah orang ini pernah menyambut lebaran dengan kamu dan keluarga di tahun-tahun yang sebelumnya? Nah, mungkin teman-teman ya, di tahun yang sebelum ini mungkin orang ini pernah menyambut ya lebaran ini dengan kamu ataupun dengan keluarga kamu. Nah, ketika hadirnya lebaran ini, tetapi saya lebih menangkap energi sebelum lebaran hari ini ya, dia sudah menumpukan fikirannya kepada kamu. Mungkin sekurang-kurangnya 2-3 hari sebelum hari ini, dia sudah memikirkan kamu ya, dan mungkin ingin menyambut lebaran ini dengan kamu. Seperti ini teman-teman, orang pertama yang hadir di benaknya si dia untuk menyambut lebaran ini, selalunya kita tidak meluangkan waktu ya. Di Malaysia, kita tidak menyambut hari pertama itu dengan orang lain. Selalunya mungkin akan pergi menziarahi kubur teman-teman ya, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, dan kita cenderung menghabiskan waktu ya di hari pertama lebaran ini dengan keluarga. Tetapi entah kenapa ya, energi orang ini sudah memikirkan kamu. Maksudnya kamu orang yang pertama yang ingin dia sambut lebaran ini. Nah, di sini teman-teman saya juga menangkap ya, tidak semua yang satu agama, mungkin ada yang bercanggah agama di sini, tetapi kamu masih diutamakan oleh si dia untuk menyambut lebaran ini bersama. Nah, mungkin bukan hari ini kerana ini hari pertama, mungkin keesokan harinya. Begitu ya. Kita aminkan saja jikalau orang ini datang mencari kamu atau mungkin menghubungi kamu untuk menyambut lebaran ini. Teman-teman maafkan saya ya, kerana saya sering membuatkan bacaan ini ada kalanya I'm losing track of time ya. Terlupa tarikh, terlupa detik-detik yang penting ya. Nah, di sini teman-teman mungkin bukan hari ini, mungkin bukan hari pertama ini, tetapi dia mungkin akan menjumpai, bertemu dengan kamu atau memulakan sebuah komunikasi duluan untuk menyambut lebaran ini keesokan harinya. Nah, kita aminkan saja jikalau kamu ingin bertemu dengan si dia. Tetapi jikalau kamu merasakan kamu sudah menepis energi ini, maka tidak mengapa teman-teman. Di lebaran ini kita doakan yang baik-baik untuk semua orang, kepada semua agama teman-teman ya, agar semua orang happy, semua orang bahagia. Nah, di sini saya merasakan dia sudah merindukan kamu 2-3 hari sebelum lebaran hari ini. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman ya, creation. Orang ini seorang yang sangat kreatif. Ketika dia sangat kreatif ya, di momen-momen kreatifnya, dia juga turut akan memikirkan kamu. Akan mengambil waktu sejenak untuk bersendirian seperti gambar ini, dan maka wajah kamu akan terbayang di sini teman-teman ya. Seperti membayangi wajah kamu, seperti segala sesuatu yang ingin dia lakukan ya,
kreativiti orang ini melibatkan kamu. Seperti mungkin ya, kalian pernah bekerja sama, mungkin kalian pernah contohnya ya, melukis, draft something out together, ataupun saya tidak tahu ya, kerana di sini ada gambar yang seperti harus dilukis ya, mungkin seperti sebuah plan dan sebagainya, mungkin plan rumah dan sebagainya. Mungkin kalian pernah bekerja sama. Ketika ditemukan oleh detik-detik seperti perlu berkreativiti ya, orang ini akan memikirkan kamu. Kamu ini seperti sebahagian daripada seninya, sebahagian daripada kreativiti dia. Nah, di sini kamu boleh melihat daripada gambar ini ya, ketika dia memikirkan kerjanya, pasti akan terbayang wajah kamu di sini. Nah, masih ada gambar bulan yang menunjukkan merindukan kamu, memikirkan kamu, merenungkan kamu. Nah, kita akan lihat lagi ya. Masa berlalu begitu cepat teman-teman ya. Sering memikirkan lebaran dan hari ini sudah hari pertama ya, Idul Fitri. Nah, saya percaya kamu mungkin sangat sibuk ya dengan keluarga dan urusan-urusan yang perlu dilakukan di rumah. Self-reflection. Teman-teman, ketika menyambut lebaran hari ini, orang ini sepertinya banyak merefleksikan dirinya dan juga sangat banyak merefleksikan kamu. Ketika dia melihatkan dalam cermin ya, mungkin untuk berhias ya, to make sure ya, penampilan yang menarik di lebaran ini, mencantikkan diri, menjadikan dirinya semakin tampan, sepertinya merefleksikan kamu di cermin yang besar ini. Nah, di sini ada energi ingin bertemu. Walaupun refleksi ini adalah image-nya sendiri, tetapi di hari yang khususnya lebaran ini teman-teman ya, hari yang special ini, dia seperti sangat ingin bertemu dengan kamu sehingga merefleksikan kamu di dalam cermin ini. Nah, energi sebuah kerinduan daripada orang ini teman-teman. Saya merasakan dia begitu merindukan kamu, seperti ada jiwa yang emosional, jiwa yang sangat sensitif memikirkan kamu di lebaran ini. Mungkin kalian berjauhan ya, mungkin juga ada energi, mungkin dia ini pasangan kamu sendiri yang sedang terpisah, tidak dapat balik on time ya, untuk menyambut lebaran ini dengan kamu, maka merefleksikan kamu di dalam cermin ini. Nah, ketika di lebaran ini teman-teman ya, semua orang akan menjadi sensitif, menjadi lebih peka, lebih kepekaan ya terhadap keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Nah, apatah lagi orang-orang yang pernah kita kecewakan. Pasti akan ada titik kelemahan di hari ini, di lebaran ini, memikirkan mereka. Kita juga akan mendoakan mereka di lebaran ini. Bottom of the deck teman-teman, ada yang sudah menaiki pesawat ya sepertinya. Entah mengapa saya menangkap ya gambar ini ya. Sebenarnya ini adalah lubang kunci teman-teman. Tetapi kerana lubang kunci ini menunjukkan angkasa ya, awan, saya lebih menangkap seperti tingkap daripada sebuah pesawat. Mungkin ada beberapa ya yang sedang meratapi di batinnya untuk kembali ke pangkuan kamu di lebaran ini, sedang menaiki pesawat menuju kamu. Nah, aminkan sahaja jikalau ini adalah long distance relationship, orang yang berjarak jauh dengan kamu dan ingin kembali di hari yang mulia ini ya, menyambut lebaran ini dengan kamu. Sama ada dia pasangan sah kamu ataupun orang yang kamu cintai, sudah lama pergi meninggalkan, kini kembali menaiki pesawat ini untuk kembali menjumpai kamu, meminta maaf, saling bermaafan di lebaran ini. Nah, teman-teman, hari ini sepertinya tema readingan saya ya, seperti agak sesuai ya dengan lebaran hari ini teman-teman. Nah, di lebaran hari ini teman-teman, di hari raya Idul Fitri ini, kita cuba lihatkan bagaimanakah emosi kamu dan emosi si dia. Nah, walaupun kalian masing-masing ya sibuk dengan lebaran hari ini, kita cuba lihatkan. Saya menangkap energi si dia memikirkan kamu. Tidak kiralah sama ada kamu dan dia sama agama, ataupun mungkin mempunyai perbezaan kepercayaan, dia tetap mengutamakan kamu di fikirannya. Energi ini sudah saya tangkap daripada kad yang menegak ini. Nah, kita akan gunakan kad ini teman-teman untuk melihatkan fokusnya si dia ataupun energi si dia di lebaran ini. Apakah dia memfokuskan kamu seperti kad-kad yang menegak ini, atau ada sesuatu yang lain yang sedang dia fokuskan perihal tentang kamu di lebaran ini? Kita cuba lihatkan ya. Kerana saya menangkap energi seseorang yang sangat sedih teman-teman ya. Sedih ataupun menangis di batinnya si dia, memikirkan kamu. Mungkin ada yang berjauhan, tidak sempat pulang ya. Kita lihatkan energi dia ke kamu. Wow, balance. Teman-teman, sepertinya di lebaran ini ya, hari raya pertama ini ya, dia cuba mengimbangi teman-teman.
dia cuba mengimbangi emosinya kepada orang ramai, kepada keluarganya dan kepada kamu. Kerana dia merasakan dia tidak boleh menunjukkan sisi sebenar dia, kesedihan dia, apa yang dia rasakan di batinnya ketika ini, di hari pertama Lebaran ini. Dia perlu menyembunyikan emosi ini. Maka apa yang dia lakukan? Cuba mengimbangi segala sesuatu. Apa yang dia rasakan ke kamu, di keluarganya, seperti putting on a show. Memperlihatkannya, menunjukkan seperti sikap yang biasa-biasa sahaja. Walaupun banyak yang dia pendam di hatinya. Kerinduan, ada sesuatu yang dia ratapi di hatinya buat kamu, tetapi tidak boleh ditunjukkan di hari pertama Lebaran ini. Nah, bagaimana pula dengan kamu? Apakah kamu juga bertindak sedemikian, menyembunyikan sesuatu, ataupun kamu baik-baik sahaja? Kita cuba lihatkan emosi kamu Mungkin ada beberapa di antara kamu yang mungkin sebelum ini sempat menyambut Lebaran ini dengan seed tetapi di tahun ini, di hari ini, kamu seperti merindukan dia kerana orang ini mungkin sudah pergi meninggalkan, terpisah, berjarak dan sebagainya, ataupun ghostingin kamu Wow, di sini ada worry. Sepertinya daripada kad ini teman-teman saya menangkap energi kamu yang sebenarnya dapat merasakan emosi orang ini. Kamu dapat merasakan emosi dia dengan begitu baik Seperti walaupun tidak berkomunikasi, mungkin masih belum menghubungi satu sama lain untuk mengucapkan hari raya ini, kamu seperti dapat menangkap emosi daripada orang ini yang dibebani secara dalaman. Kamu risau, kamu runsing, kamu uring-uringan memikirkan bagaimanakah keadaan dia. Dan kamu juga risau dengan keadaan diri kamu sendiri. Seperti kamu merasakan, saya menangkap energi kebanyakan daripada kamu di sini di hari Lebaran ini merasakan kekosongan di jiwa kamu. Seperti kamu mungkin ingin menyambut Lebaran ini dengan dia, tetapi orang ini di mana? Di manakah dia? Kamu bertanyakan soalan ini Seperti kamu melihat ramai orang berkunjung ke rumah kamu, tetapi orang yang kamu benar-benar ingin menatap kamu ingin melihat, orang yang ingin kamu tatapin saat ini tidak berada di kalangan di khalayak ramai-ramai orang yang berkunjung ke rumah kamu. Seperti majlis ini tidak lengkap tanpa si dia. Ada kerisauan. Beberapa di antara kamu mungkin dijanjikan bahawa dia akan hadir menyambut Lebaran ini dengan kamu, tetapi dia masih tidak hadir. Ataupun mungkin dia membuat cancellation, pembatalan, sudah memberitahu kamu. Ini membuatkan kamu benar-benar kesal, worry mengapakah tidak dapat bertemu di Lebaran ini, hari ini ataupun esoknya. Ada sesuatu yang membuatkan kamu benar-benar risau, atau kamu, beberapa di antara kamu di sini sudah lama tidak dapat kabar berita daripada si dia. Nah, apatah lagi di Lebaran ini teman-teman kamu sangat mengharapkan seperti sebuah penantian tetapi di sini dia cuba mengimbangi segala sesuatu, mungkin tanpa berkomunikasi dengan kamu. Nah, di sini kamu uring-uringan, kesepian menyambut Lebaran ini tanpa si dia. Menurut alam semesta, di Lebaran ini apakah yang kalian perlukan? Love. Kamu memerlukan perhatian, kasih sayang, cinta, bermaaf-maafan di hari yang mulia ini. Nah, ini yang sepertinya tidak hadir di Lebaran ini. Beberapa di antara kamu, sama ada kamu menyambut Lebaran ini dengan si dia, ataupun sebahagian besar tidak dapat menyambut Lebaran ini dengan orang yang kamu cintai. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuka kad-kad ini direct ke tema readingan hari ini Di hari Lebaran seperti ini, teman-teman, pasti banyak yang meratapi Kita akan meratapi segala sesuatu dengan cara kita yang tersendiri. Tetapi berbalik kepada tema readingan hari ini, ratapan batinnya seseorang yang kamu cintai yang menangis tanpa pengetahuan kamu. Nah, kita akan cuba mengupas dahulu apakah faktor-faktor, hal-hal yang menyumbang sehingga membuatkan batinnya menangis selain daripada Lebaran ini. Nah, selain daripada Lebaran ini, apakah hal-hal lain yang membuatkan batinnya meratapi, merasakan begitu terbebani dan perlu menangis seorang diri. Nah, kita akan lihatkan di sini, teman-teman Sukses. Ini sangat mudah, teman-teman Ada beberapa yang baru merangkul sebuah kejayaan.
mungkin mendapat pekerjaan baru, ataupun penghasilan baru seperti saya sebutkan awal tadi ya. Something fruitful, fruition, ada penghasilan, sama ada penghasilan yang kecil ataupun besar, ada sukses yang sudah diraih. Nah, ketika dia meraih sukses ini, penghasilan ini, dia merasakan kamu ini berhak untuk mengetahui perkara ini, tetapi tidak dapat diraikan ataupun celebrated with you. Ketika kita merayakan sebuah pekerjaan baru, sebuah kejayaan baru, sebuah penghasilan baru, orang yang kreatif ini merasakan segala sesuatu ini tidak dapat diraikan dengan kamu, diraikan dengan orang lain. Mungkin ada satu celebration, tetapi celebration itu sebenarnya dia ingin raikan dengan kamu. Tetapi kamu mungkin berjauhan, sama ada berjarak dari segi keberadaan ataupun dari segi hati. Mungkin kamu tidak berkomunikasi atau mendiamkan dia. Nah, sesuatu yang ingin dia raikan. Ingin raikan ini apa saja teman-teman, bukan saja lebaran, mungkin ulang tahun yang bakal dia raikan. Mungkin ulang tahunnya dalam 2-3 hari lagi, atau mungkin baru lepas. Ketika dia meraihkan ulang tahun ini, dia mengharapkan kamu, ataupun mengharapkan sebuah kabar berita dari kamu, tetapi kabar berita itu tidak kunjung datang. Nah, mungkin sebelum ini kamu menghantar message, mengucapkan selamat ulang tahun. Kamu pasti akan mengingati ya tarikh-tarikh tertentu. Tetapi sekarang berbeda. Kamu tidak lagi menghantar texting ya untuk mengucapkan selamat ulang tahun, ataupun ada celebration lain yang mungkin dia raikan ya hasil daripada kejayaannya. Orang yang ingin dia celebrate adalah kamu, bukan orang lain. Nah, di sini mungkin kerana kamu dan dia berjarak, sama ada kamu yang memblokir ataupun dia yang memblokir, dia terpaksa meraihkan kesuksesan ini dengan orang lain. Ketika dia melihat di khalayak ramai, kamu orang yang dicari, kamu tidak berada di sana. Saya menangkap sedikit energi ke arah itu ya. Bukan saja berkenaan dengan lebaran hari ini, tetapi mungkin ada tarikh-tarikh ulang tahun ya, yang mungkin jikalau ini energi mantan, contohnya mantan isteri suami ya, yang masih mengingati ulang tahun kalian. Mungkin dia masih sendiri, single parents, masih belum kembali bernikah, maka dia mengingati tarikh ini dengan kamu. Sementara kamu pula mungkin kembali sudah bernikah, sama ada kamu yang sudah bernikah atau dia kembali sudah bernikah. Ada seseorang yang mengingati tarikh-tarikh ini, ulang tahun pernikahannya, anniversary, ataupun ulang tahun, lebaran ini ya. Semua ini bercampur aduk di fikirannya. Ingin meraihkan kesuksesan ini dengan kamu dan bukan dengan orang lain. Nah, ketika dia tidak dapat memenuhi ini, ditangisinya di dalam batinnya, di dalam hatinya. Orang ini berwibawa teman-teman, cenderung dominan ya, masculine energy. Maka dia tidak akan menitiskan air matanya di depan orang. Jikalau dia cuba tahan sekalipun, akan dikesatkan di hujung matanya tanpa pengetahuan orang lain. Nah, siapa katakan ya, kalau dia seorang wanita teman-teman, sekeras-keras kerak nasi teman-teman, sekeras mana pun hati beliau ya, dia pasti menangis. Apatah lagi seorang lelaki, siapa kata lelaki tidak akan menangis? Ayah saya pernah menangis, suami saya pernah menangis. Nah, atas alasan-alasan apa saya tidak akan kongsikan dengan kamu. Saya bergurau teman-teman ya. Maksud saya begini teman-teman, lelaki juga mampu menangis. Nah, ketika dia menangis, dia pastikan kamu tidak dapat melihat tangisan si dia. Meraihkan sebuah kejayaan, sebuah ulang tahun tanpa kamu. Di sini caution. Ada sikap yang perlu berhati-hati. Caution ini apa teman-teman? Menahan dirinya. Mungkin ada beberapa yang menyangkal perasaannya seperti gambar yang bertopeng ini. Seseorang yang bertopeng ini ya, seperti tadi saya tidak meneruskan ya penjelasan saya mengenai orang yang bertopeng ini. Seseorang yang menyangkal perasaannya dari kamu bertahun-tahun lamanya, masih menutupi perasaan ini, sama ada kerana dia insecure, dia merasakan dia tidak layak mencintai kamu, kerana mungkin kondisi keuangannya jauh lebih buruk ketimbang kamu, ataupun dia berada di posisi titik terendah si dia untuk beberapa tahun kebelakangan ini. Maka dia menyangkal perasaan yang dia miliki untuk kamu, tidak berani, tidak confident untuk tampil ke depan, untuk mengungkapkan hasratnya, keinginannya, mengungkapkan 3 patah perkataan itu kepada kamu. Tetapi beberapa di antara kamu sudah dapat merasakan ya, orang ini mencintai kamu, walaupun dia bersikap caution, berhati-hati. Ketika sering caution, sering berhati-hati baik dari segi tindakan, perbicaraan, terpaksa menahan dirinya bertahun-tahun.
Ketika dia merindukan kamu, tidak dapat mengungkapkan. Ketika dia ingin mengekspresikan, ingin memeluk kamu, dia tidak dapat melakukan. Nah, ketika seseorang disudutkan di posisi seperti ini, bayangkan kamu dan saya berada di posisi seperti ini. Apa kamu dan saya tidak akan menangis? Terpaksa menahan sesuatu, mengontrol sesuatu, seperti saya bincangkan tadi ya. Seorang yang make sure everything under kawalan si dia. Everything is under my control. Everything is under control. Everything is fine. Sebenarnya everything is not fine, tetapi dikawalnya. Perasaannya, emosinya yang sudah meledak-ledak. Ini yang membuatkan orang ini meratapi, menangis. Kerana ingin merangkul kamu, tidak boleh dilakukan. Ingin datang mencari kamu kerana sebuah kerinduan, ingin menatap wajah kamu, tidak dapat dilakukan. Nah, di sini kerana apa saja teman-teman ya? Mungkin perbezaan agama ataupun perbezaan status. Sama ada penglibatan orang yang sudah bernikah, sama ada di pihak kamu atau kedua-dua belah pihak, kita tidak perlu ulangi. Yang pasti ada perbezaan yang tertentu menyebabkan dia caution, terpaksa berhati-hati dan menahan diri. Maka ini teman-teman apabila ditahan dan ditahan dan ditahan seperti gunung berapi yang bakal meletup, mencetuskan ya haba-haba yang sudah dipendam sekian lama. Nah, ini yang berlaku dengan orang ini. Sering terpaksa memilih, terpaksa to make sure everything under kawalan si dia. Menahan cintanya, menahan rasa geramnya, menahan rasa rindunya. Maka meletup teman-teman ya. Meletup dengan cara apa? Menangis. Frustasi. Nah, kamu lihat. Ada satu gambar bulatan dan ada petak ya yang tidak boleh dimasukkan kerana ini berbeza daripada seginya ya, bentuknya. Warna merah menunjukkan kemarahan, frustasi yang meledak-ledak. Nah, di sini teman-teman kamu lihat ada dua gambar warna merah. Sukses dan juga frustasi. Yang menunjukkan apa teman-teman? The root chakra, mula dahara ataupun akar kewujudan. Orang ini sudah merasakannya, tidak dapat menguatkan dirinya. Tidak dapat menahan dirinya ke kamu, apatah lagi mula dahara, berhampiran ataupun bersebelahan dengan caution. Sering-seringan disudutkan, perlu menahan diri, menjaga jarak, membatasi komunikasi. Seperti orang yang dipenjara. Dia merasakan perasaan itu dipenjara. Nah, ketika dia berada di sini ingin datang kepada kamu, tetapi tidak boleh menembusi lubang ini kerana berbeza daripada segi ya, bentuk. Di sini wujud frustasi dan kemarahan. Kerana tidak dapat datang kepada kamu. Sesuatu yang perlu ditahan. Ketika ingin men-celebrate ya, meraihkan ulang tahun, apa-apa perayaan seperti lebaran hari ini, juga mungkin terpaksa membatasi jaraknya dengan kamu. Nah, ini yang membuatkan dia sedih. Soalannya, dia sering menanyakan, mengapa harus begini? Mengapa saya harus bertemu dengan orang yang tidak tepat, orang yang sudah bernikah, berlainan agama, berlainan kepercayaan, mungkin ada status dan usia yang berbeza, dan mengapa saya perlu membatasi ketika saya merasakan perasaan ini begitu tepat dengan si dia, which is kamu. Dia merasakan kamu orang yang tepat, ditemukan ya, oleh kerana sebuah takdir. Tetapi mengapa bertemu dengan orang yang tepat, tetapi tidak dapat bersama-sama dengan kamu? Nah, ketika kamu renungkan sejenak isu-isu yang seperti ini, apakah kamu tidak merasa sedih? Saya tidak tahu kamu teman-teman ya, walaupun saya kelihatan tegas. Sebenarnya saya seorang yang sangat berjiwa lembut. Maka saya menguatkan ketegasan saya agar kelembutan saya ini tidak terlihat. Saya cuba mengimbangi karakter saya. Nah, saya menceritakan tentang diri saya sebagai contoh apa yang dilakukan oleh si dia. Dia cuba mengimbangi apa yang saya sebutkan tadi. Di luar nampak kukuh, di luar nampak tegas, di luar nampak dominan, di luar nampak masculine. Di dalam menangisi kamu, meratapi segala sesuatu yang tidak dapat dia ubah. Kita akan lihat lagi ya teman-teman ya, faktor-faktor yang mendorong ke arah ini. Sweetness, mencintai kamu teman-teman. Orang ini ada titik lembut ya, a soft spot for you. Ketika berbicara ataupun terfikir tentang nama kamu disebut mungkin among kawan-kawannya, ataupun terfikir ataupun menyebut nama kamu di benaknya si dia, akan ada soft spot. Soft spot itu titik yang lembut untuk kamu di hatinya. Ada rasa sayang, ada rasa mesra, ada rasa kerinduan, ada rasa yang cukup sayang kepada kamu. Orang ini seperti melembutkan jiwanya ketika memikirkan kamu. Di sini orang ini ada soft spot for you.
maka dia frustasi, terpaksa menahan sesuatu. Berkali-kali dia mungkin cuba memegang tangan kamu, ingin bersentuhan dengan kamu, mungkin ya, ingin mengusap wajah kamu, mengusap rambut kamu, ingin memeluk kamu. Jikalau ini diizinkan ya oleh kalian berdua, dia tidak dapat melakukan. Dia merasakan mungkin ya sentuhan ini berbeda. Nah, untuk kamu yang pernah berhubungan fisik, mungkin kamu merasakan readingan ini tidak resonate dengan kamu. Menurut saya begini teman-teman, dia tidak merasakan apa yang dia rasakan dari kamu. Beberapa di antara kamu ini begini dengan si dia. Mungkin kamu memeluk, memberikan sentuhan, tapi hati kamu ke orang lain. Maka dia dapat merasakan daripada sentuhan kamu sweetness, sentuhan yang berbeda, sentuhan yang tidak ada maknanya. Nah, dapat dirasakan oleh dia. Maka dia meratapi dengan perubahan yang kamu berikan. Okay guys, so readingan ini perlu disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Jikalau kalian pernah bersentuhan ya, mungkin beberapa di antara kamu merasakan sentuhan yang dia berikan kepada kamu, contohnya, hanyalah sebatas hubungan fisik. Tetapi hatinya tidak diberikan. Sama ada ini energi kamu ataupun energi dia, kerana ada kalanya energi ini boleh terbalik. Maka merasakan perlu meratapi, saya dapat badannya, tetapi saya tidak dapat hatinya. Nah, beberapa di antara kamu di sini ataupun si dia merasakan energi yang seperti ini jikalau kamu dengan dia pernah ada sentuhan fisik. Maka gunakan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan readingan. Ini yang sering saya terapkan teman-teman. Jangan dengar dengan telinga, dengarkan dengan hati kamu, dan kamu akan merasakan pembacaan ini seperti pembacaan peribadi. Sesuaikan dengan kondisi kamu, dengarkan dengan hati kamu. Jikalau kamu telah melakukan ini masih tidak ada yang sesuai, jangan cuba cocok-cocokkan ya energi yang tidak cocok dengan kondisi kamu. Maksudnya readingan ini bukan untuk kamu. Kena perlu mendengarkan readingan yang lainnya. Kita teruskan teman-teman ya. Kita lihat lagi. Dorongan apakah yang mendorong sehingga dia meratapi di batinnya? Misteri. Teman-teman, beberapa di antara kamu akhir-akhir ini sudah menjadi orang yang sangat misterius. Mungkin kamu mirroring si dia, melakukan sesuatu yang pernah dia lakukan kepada kamu, bertindak seperti tidak mahu menghubungi ataupun jarang menghubungi, losing ataupun no more keeping in touch ya, sudah tidak mahu berkomunikasi ataupun menghantar kabar berita dan bersikap sangat misterius. Dia merasakan bukan si dia yang sukar ditebak, seperti yang mungkin kamu rasakan sebelum ini, tetapi kini kamu pula yang sukar ditebak. Menjadi orang yang penuh dengan misteri, banyak yang tidak kamu kabari, banyak yang tidak kamu ceritakan kepada si dia, sudah banyak lagi tidak yang kamu sharing atau kongsikan. Kamu ini seperti sudah tidak lagi menjemput orang ini ke sebahagian daripada hidup kamu. Sebelum ini mungkin orang ini memainkan peranan yang penting ya di dalam hidup kamu, tetapi dia merasakan ya perubahan ini yang kamu berikan. Dia tidak lagi memainkan apa-apa peranan yang penting di dalam hidup kamu, tidak lagi menjadi sebahagian daripada hidup kamu. Kamu penuh dengan misteri. Dia pula yang cuba menebak-nebak. Kamu bersikap seperti not only mysterious, berbeda sekali. Kegelapan ya, seperti warna ungu ini ya, warna purple ini. Kamu bertindak seperti, entah kenapa ya, saya menangkap seperti energi 7 chakra teman-teman ya, wujud kesedaran di kepala kamu seperti the crown chakra, sahasrara. Dan kamu lebih seperti tersedarkan yang ada kepentingan yang lain, keutamaan yang lain yang perlu kamu titik beratkan. Maka kamu seperti ketepikan orang ini. Ketika dia merasakan kamu bersikap mulai bersendirian ya, menjauhkan diri, ini merupakan perkara-perkara yang membuatkan dia menangis. Dia merasakan teman-teman kombinasi kad-kad ini ya, dia tidak lagi penting untuk kamu. Dia perlu bersendirian dan dia tidak penting lagi untuk kamu. Maka dia meratapi, ada perasaan marah ya, anger, frustasi. Mengapakah orang yang begitu penting di hati kamu kini sudah tidak penting lagi? Kamu lihatkan kembali kepada kad-kad ini ya. Ingin meraihkan sesuatu, tidak dapat meraihkan ini dengan kamu. Terpaksa berhati-hati menahan rasa, menahan rindu, menahan cinta, menyangkal perasaannya, mewujudkan frustasi yang semakin hari ketika berjauhan, baik daripada segi jarak ataupun berjarak dari segi hati, sangat menyayangi kamu, semakin menyayangi kamu, dan kamu pula bersikap misteri. Nah, ini boleh dijadikan sebuah cerita teman-teman ya. Kita lihat lagi dorongan apa? Energy. Nah, ini teman-teman.
Energi yang berwarna merah ini merupakan energi yang paling hangat ya, yang paling kuat. Saya merasakan rasa cinta orang ini kepada kamu akhir-akhir ini membara. Nah, mungkin orang ini selama ini agak pasif. Mungkin dia hanya menampilkan kedinginan, tidak memperjuangkan kamu. Apapun yang dia lakukan ya, hanya kedinginan yang dia berikan. Orang ini tidak begitu banyak berjuang ya ke arah kamu, tidak banyak beraksi. Nah, di saat kamu mulai berundur ataupun menjauhkan diri atau kurang kabar berita, mungkin kerana kamu sibuk dengan pekerjaan, dengan kerja dan sebagainya, energi kalian terkoneksi. Di sini teman-teman ya, bersebelahan dengan love. Dan di atas ini ada worry ya. Jikalau saya gabungkan seperti satu prisma ya, segitiga. Worry, energy and love. Seseorang yang sangat insecure, ketika energi ini terkoneksi, energi cinta. Tetapi entah kenapa energi ini seperti tidak ke mana-mana. Hanya berputar seperti, kamu lihat tangan saya teman-teman. Apakah yang sedang saya lakukan? Saya menangkap daripada worry, energy and love. Ada penglibatan cinta segitiga di sini. Cinta yang sembunyi-sembunyi, cinta yang melibatkan orang lain. Nah, pasti ya kebanyakan di antara kamu mulai merasa bosan. Tidak ada apa yang dapat saya lakukan. Jikalau berulang kali saya menangkap energi yang sama, walaupun saya sudah mengeluarkan beribu video, saya tetap akan mengutarakan. Ada penglibatan pihak ketiga dan orang lain. Tidak menutup ya energi ini dalam pembacaan kali ini. Energi kamu dan dia sering terkoneksi kerana menurut alam semesta, comfort. Ketika energi kalian ini terkoneksi ya, wujud sebuah kenyamanan di hatinya. Ketika dia merasakan kenyamanan itu, seperti seolah-olah dia dapat melepaskan kerinduan yang tersebab di hati si dia buat kamu. Nah, ketika dia menahan rindu ini bertahun-tahun atau sudah berbulan-bulan, pasti akan meratapi, menangis. Ketika energi kalian terkoneksi, dia dapat merasakan kenyamanan ya, seperti peace, keamanan, keharmonisan ya, energi yang kamu berikan kepada orang ini. Maka ketika begitu merindukan kamu, dia menangis teman-teman, di batinnya si dia. Nah, ini adalah hal-hal yang mendorong kepada si dia untuk meratapi di batinnya buat kamu. Kini kita kupas pula teman-teman. Apakah yang sebenarnya dia inginkan dari kamu? Ketika dia meratapi kamu, ketika batinnya menangis kerana kamu, apakah yang sebenarnya dia inginkan? Nah, kita cuba gali dengan lebih dalam. Nah, kamu cuba fokus. Setakat ini teman-teman, jikalau ada satu dua energi yang terkoneksi yang dapat kamu kaitkan, relate with someone, bantu saya dengan memfokuskan kepada tarot deck ini ya. Kerana di sini teman-teman, saya akan cuba menarik energi orang ini dengan lebih tepat untuk menggali sedikit dalam apakah yang dia inginkan atau harapkan daripada kamu detik ini ketika dia meratapi, menangisi dan sebagainya. Apakah yang dia harapkan? Apakah yang dia inginkan daripada kamu? Apakah yang dia mahukan? Khususnya di lebaran ini hari ini teman-teman ya. Apakah yang dia inginkan? Semakin hari orang ini semakin sensitif, sudah meratapi di batinnya. Nah, apatah lagi hari ini hari lebaran. Hari pertama hari raya Idul Fitri. Sudah pasti ya kamu tidak akan terlepas daripada ingatan si dia. Baik kamu dengan dia mempunyai memori-memori yang indah ataupun memori-memori yang mungkin mengecewakan, memori tetaplah sebuah memori. Dan memori itu teman-teman, ketika kita membicarakan sesuatu perihal memori, tidak begitu mudah untuk disingkirkan. And believe me, di lebaran ini pasti akan ada yang memikirkan. Four of Swords. Teman-teman, orang ini sangat menginginkan kedamaian dengan kamu. Jikalau kamu dan dia mungkin ada salah faham ya, ribut-ribut ya, pertengkaran dan sebagainya, dia sudah lelah dengan ini. Ketika dia menangis dan meratapi, dia sangat lelah dengan ini. Saya menangkap energi exhaustion, yang benar-benar kelelahan dari segi mental dan juga di dalam batinnya. Sword menunjukkan pikiran, kelelahan dari segi fikiran, kelelahan daripada batinnya. Ketika logika ataupun mindanya lelah, ini akan banyak mempengaruhi emosinya. Kamu boleh melihat gambar ini teman-teman. Seseorang yang duduk bertapa ya, mungkin berdoa, beribadah ya, mendoakan kamu. Dan saya menangkap daripada kad ini ya, apa yang dia inginkan adalah sebuah pertemuan
dan ingin berdamai. Kita buka saja semua kad ya. Three of Swords, ya, sebuah kedamaian setelah wujudnya sebuah sakit hati dan patah hati. Nah, ketika Three of Swords hadir setelah Four of Swords, ini seperti terbalik. Jikalau Three of Swords yang hadir dulu, kekecewaan, kemudiannya Four of Swords. Nah, kamu boleh menceritakan seseorang yang sakit hati dikecewakan ingin berdamai. Bagaimana pula jikalau Four of Swords hadir sebelum Three of Swords? Ini menunjukkan ke tema readingan hari ini. Seseorang yang lelah, seorang yang meratapi kamu dari segi batinnya, masih merasakan kesakitan ini. Walaupun ada sisi ingin berdamai dengan kamu ya, daripada Three of Swords ini, kamu lihat gambar ini ya. Seorang gadis ini memegang seperti, I don't know, kelopak-kelopak bunga yang jatuh ya. Dan dia seperti ingin mencium, meletakkan kelopak-kelopak bunga ini, the petal of flowers ya, berhampiran dengan pipinya. Saya lebih menangkap dari gambar ini ya, walaupun ada sisi ingin berdamai, ingin bertemu, dia masih sedih, merindukan kamu, memikirkan kamu, dan lebih tepat lagi, mengharapkan kamu. Sebuah kedatangan, sebuah pertemuan, sebuah kejelasan. Orang ini kecewa teman-teman, patah hati ya. Seperti energi yang saya tarik dari awal lagi ya, beban. Orang ini banyak internal problemnya. Dan dia sering memikul internal problem ini, dibawa ke kantor, dibawa ke perniagaannya, dibawa ke meetingnya, dibawa ke tempat kerjanya, setiap hari. Sudah saya tarik dari awal lagi. Walaupun kelihatan masculine, macho ya, berdefine masculine, nampak sangat dominasi. Tetapi di batinnya, dia meratapi kamu. Nah, ketika hadir Three of Swords setelah Four of Swords, masih ada rasa kecewa. Saya rasa orang ini sangat kecewa ya, kerana kebanyakan di antara kamu seperti memberikan pelajaran kepada dia dengan tidak berkomunikasi. Ingin berikan dia sebuah pelajaran. Sengaja menahan diri kamu dengan tidak berkomunikasi. Atau kamu cuba mengurangkan komunikasi dengan si dia. Membatasi komunikasi. Di sini teman-teman, Queen of Cups. Wow, dia benar-benar sedih dan galau ya, uring-uringan. Hadir bersebelahan dengan Three of Swords. Ini menunjukkan dengan jelas teman-teman ya, dia benar-benar memikirkan kamu. Dia benar-benar memikirkan kamu detik ini teman-teman ya. Dia merasakan di lebaran ini perlu ada kehadiran kamu. Dia menyesal teman-teman, kerana dia kurang memberikan perhatian kepada kamu. Selama ini teman-teman ya, kamu sering menjadi pendengar yang baik, mendengar apa pun yang dia curhat kepada kamu. Tetapi orang ini gagal mendengarkan kamu. Nah, kini dia mulai sedari ya, dia tidak pernah benar-benar mendengarkan kamu ketika kamu curhat. Mungkin dia meremehkan hubungan kalian, menyia-nyiakan kamu, dan tidak memberikan perhatian yang kamu inginkan. Nah, ketika kad ini terbuka teman-teman ya, energi ini mulai terbalik ya. Kini ketika kamu menjauh, baik dari segi komunikasi ataupun keberadaan, sama ada kamu membatasi komunikasi ataupun jarak ya, dia merasakan dia perlu keberadaan kamu berdekatan dengannya. Kerana kini teman-teman, orang di sekelilingnya tidak lagi mendengarkan dia seperti mana kamu mendengarkan dia. Penuh dengan empathy. Kamu penuh dengan welas asih. Ketika kamu mendengarkan dia, kamu really mendengarkan dengan hati kamu, dan kamu juga cuba provide segala sesuatu yang dia butuhkan akan kamu berikan. Ketika kamu mendengar dengan hati kamu teman-teman ya, kamu juga cuba provide apa yang dia perlukan. Kini dia merasakan kehilangan sosok yang seperti ini, which is you ya, adalah kamu. Dia perlukan kamu. Orang ini sedang uring-uringan teman-teman, memikirkan kamu. Six of Swords. Ada keinginan untuk mencari kamu, memberanikan dirinya, kerana dia tahu teman-teman, air yang tenang itu adalah kamu. Jiwa yang tenang itu adalah ketika bersama dengan kamu. Comfort, kenyamanan. Ini hanya wujud ketika energi kalian terkoneksi. Maka dia perlu mencari keamanan itu, ketenangan itu. Dia perlu pergi ke sebuah tempat yang tenang, mencari kamu atau membawa kamu bersama. Ada keinginan untuk berdua-duaan dengan kamu. Orang ini sangat ingin teman-teman ya, spending moment bersama ya, seperti ada privacy, momen kebersamaan bersama hanya dengan kamu, tidak mahu ada orang lain. Sering dia imajinasikan ini,
tetapi sering-seringan tidak berpeluang. Beberapa di antara dia ketika mengimajinasikan momen bersamaan dengan kamu sering dihadirkan oleh orang lain. I don't know siapa mungkin kawan-kawan kamu, kawan-kawan dia, keluarga, sanak saudara yang turut serta hadir ketika bertemu. Nah, apa yang dia inginkan adalah momen kebersamaan hanya dengan kamu. Ada keinginan ketika sangat merindukan kamu, memikirkan kamu. Saya menangkap sedikit energi teman-teman selama ini orang ini tidak dapat apa-apa. Dia ditinggalkan dengan kondisi kosong. Walaupun mungkin ramai orang di sekeliling dia, tetapi hanya apa yang didapati hanyalah kekosongan. Dia tidak mendapat apa-apa. Maka di Lebaran hari ini perasaan ini semakin sensitif. Dia semakin beremosi di Lebaran ini. Ingin datang mencari kamu, ketenangan itu berada bersama dengan kamu. The comfort is with you. The comfort is being with you. And the comfort is you. Kenyamanan itu adalah kamu, teman-teman Itu yang dia inginkan. Kamu lihat The Lovers. Saya sudah shuffle tadi, teman-teman Dia merasakan kamu ini adalah bagian daripada dia. Soulmate, twin flames. Kehangatan cinta itu hanya boleh diwujudkan ketika dia datang mencari kamu. Menaiki sampan ini, mengayuh sampan ini perlahan-lahan menuju ke arah kamu. Jikalau dia tidak melakukan ini, dia galau, dia patah hati dan kelelahan. Untuk menaikkan semula semangat ini, dia perlu menghilangkan kekecewaan ini, menghilangkan kerunsingan ataupun uring-uringan ini dengan datang berlayar mencari kamu, bersatu dengan kamu. Kamu adalah bagian daripada jiwanya dia. Kita lihat lagi teman-teman Apakah yang dia inginkan dan harapkan dari kamu sebenarnya? Temperance. Teman-teman, dia ingin kamu membelai dia. Dia ingin dimanjakan, dia ingin dipujuk. Orang ini sedang ngambek teman-teman, patah hati. Dia inginkan perhatian kamu seperti anak-anak kecil. Dia ingin berada ataupun bersandar di bahu kamu, memeluk kamu, berdekatan dengan kamu dan ingin merasakan haba cinta itu sekali lagi. Bagi dia teman-teman jikalau kamu membuka peluang, dia ingin memperbaiki ini. Mencari kamu kerana kamu adalah bagian daripada dia dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk healing, memperbaiki. Dia merasakan healing ini hanya wujud ketika dia bersama dengan kamu. Healing ini tidak boleh wujud ketika dia bersendirian. Nah, apatah lagi di hari Lebaran ini. Di hari yang mulia ini. Union. Ini yang sedang dia perhatikan. Dia bertanyakan teman-teman, apakah kamu ingin bersendirian di Lebaran ini dan tidak ingin bertemu dengan dia? Mungkin ada yang pergi mencari dan kamu menghindar. I don't know you guys apapun yang kamu lakukan, sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi kamu. Kerana ini pembacaan umum. Di sini teman-teman ada jiwa yang ingin bersatu. Peace meeting, peace union. Dan dia tahu kenyamanan itu adalah kamu. The comfort is you. Perlu mencari kamu untuk bersatu kembali. Ini yang dia inginkan. Ada beberapa di antara dia yang banyak mengecewakan kamu. Hubungan yang toksik di Lebaran ini ingin datang bermaaf-maafan, sekurang-kurangnya ingin melihat raut wajah kamu. Apakah yang bakal kamu lemparkan? Apakah kamu sudah memaafkan ataupun kamu masih menjeling seperti masih menunjukkan emosi kemarahan? Dia ingin mencari tahu di Lebaran ini. Teman-teman, orang ini masih tidak dapat melupakan kamu Dia masih lagi cuba bertahan dan walaupun ada yang menjaga jarak di sini, dia cuba mengimbangi ini dengan kamu. Dia masih bertahan kerana dia masih gagal untuk move on dan masih gagal untuk melupakan kamu. Sangat terkesan dengan kamu kerana kamu adalah bagian daripada hidupnya. Bottom of the deck. Teman-teman, saya boleh pastikan dengan kehadiran Three of Pentacles, walaupun di awal perhubungan kalian ini sebatas teman. Mungkin juga ada friends with benefit, teman tetapi mesra, pendekatan dan sebagainya. Orang ini tidak akan melepaskan kamu. Dia akan mencari solusi mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Ada kelanjutan hubungan dengan kehadiran Three of Pentacles ini yang menunjukkan dengan kuat apa teman-teman? Orang ini seperti Nine of Wands tidak akan melepaskan kamu. Nah, kamu lihat. Fikiran dia dihantui oleh kamu teman-teman. Ada keterikatan daripada segi fikiran. Sering memikirkan kamu, sering meratapi kamu, sering menangis ketika memikirkan kamu. Dia boleh saja menanggal
tutupan mata ini, tetapi memilih untuk tidak. Kenapa? Kerana masih mencintai kamu, dia selesa begini. Ketika dia meratapi kamu, air mata yang keluar itu seperti menyucikan, ya, menyembuhkan dirinya. Kita menangis kenapa, teman-teman? Kerana ini adalah sebuah kelegaan, sesuatu yang perlu kita hembuskan, ya. Menangis ini secara psikologi adalah sebuah cleansing. Kita perlu menangis bagi kita meratapi untuk cleansing, mengclearkan energi-energi yang negatif, melepas sebuah kerinduan, melepas sebuah keterikatan. Maka dia perlu meratapi kamu di batinnya. Tetapi dia masih terikat, kamu lihat. Dia masih terikat, maka akan ada kelanjutan hubungan. Orang ini masih ingin mengekalkan kamu di dalam hidupnya. Sama ada perhubungan ini bakal ke jenjang pernikahan ataupun tidak, dia akan make sure mengikat kamu, melanjut atau mengekalkan hubungan dengan kamu. Cinta mati ini, teman-teman. Six of Pentacles. Kerana ada give and take yang sangat baik di antara kamu dengan dia. Very seimbang. Kad yang pertama muncul, ya, dari energi C dia. Dia merasakan keseimbangan ini dengan kamu. Dia memberi, kamu memberi. Dia menerima, kamu menerima. Very balanced. Kamu tahu bagaimana untuk menerima, kamu juga tahu bagaimana untuk menyumbang. Begitu juga dengan dia. Dia tidak take things for granted. Ketika kamu memberi, dia juga cuba mengumpul uang untuk memberi atau membelikan kamu sesuatu. Ada pemberian daripada si dia yang tidak dihantar. I don't know you guys, saya menarik energi itu, ya. Mungkin ada sesuatu yang dia beli, ingin memberi kepada kamu, tetapi tidak sempat diberikan. Saya menangkap energi ini dari pihak dia, teman-teman, ya. Mungkin akan dia berikan kepada kamu di lebaran ini, hari ini. I don't know you guys, ya. Baik, teman-teman, energi yang paling kuat terbaca hari ini adalah Gemini, Sagittarius dan juga Cancer. Libra juga kuat, teman-teman, ya. Gemini, Cancer, Sagittarius dan juga Libra. Saya rasa ini energi yang paling kuat, tetapi secara keseluruhan terdapat, ya, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Lebih kuat ke arah Leo dan Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio tidak terlihat. Saya belum ada, teman-teman, ya, Queen of Cups. Maka semua zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Lebih kuat ke arah Cancer menurut saya, ya. Maka 12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Baik, teman-teman, kita lihatkan pula, ya. Saya sangat suka bahagian akhir. Kerana sebenarnya saya, walaupun kedengaran tegas, ya, itu hanyalah sesuatu yang saya lampirkan, ya, agar titik kelemahan saya ini tidak diketahui. Nah, you guys already know my secret. Baik, teman-teman, saya sangat suka bahagian akhir ini. Kerana tanpa disedari, ya, ada kalanya melalui pesanan-pesanan ini sendiri dapat membuka cerita ke tema readingan hari ini ataupun dapat menjawab secara direct, secara langsung ke tema readingan hari ini, teman-teman. Pesanan-pesanan apakah yang dia benar-benar ingin titipkan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Di lebaran ini, teman-teman, mungkin ada yang tidak bertemu, mungkin juga ada yang terpaksa, ya, tidak bertemu sehingga mungkin selepas seminggu ataupun 2. Kita lihatkan pesanan-pesanan yang ingin dia titipkan ke kamu hari ini, teman-teman. Hari yang mulia ini, melalui pembacaan ini. Saya sangat berdoa, teman-teman, ketika memegang kad ini, ya. Di pihak kamu saya berdoa agar ada pesanan-pesanan yang bakal dia titipkan ke kamu di lebaran ini. Special messages for you. Kita doakan yang terbaik. Bantu saya dengan fokuskan energi kamu ataupun orang yang kamu cintai di sini. Jikalau kamu mencintai 10 orang, teman-teman, for God's sake, fokuskan kepada satu sahaja. Orang pertama yang hadir di fikiran kamu, dialah orangnya yang paling kamu cintai. Ataupun jikalau kamu benar-benar mengalami kerumitan, ya, memfokuskan kepada 10 girlfriend, 10 boyfriend, it's okay. Fokuskan saja energi kamu ke sini. Saya doakan, teman-teman, ya, pesanan-pesanan yang akan dia titipkan ke kamu di lebaran ini melalui pembacaan hari ini. Di Idul Fitri yang mulia ini, saling bermaaf-maafan. Your voice has a therapeutic effects on me. I could listen to you for hours. Nah, ini sudah menerangkan, ya, mengapakah dia ingin berdamai, datang mencari kamu untuk berbaik-baik semuanya, berdamai. Walaupun dia merasakan kamu ini bagian daripada dia, bukan saja comfort, teman-teman, bukan saja sebuah kenyamanan yang dia rasakan,
Dia ingin berdamai dan bertemu dengan kamu, walaupun di sini ada comfort teman-teman ya. Kerana suara kamu teman-teman merupakan sebuah terapeutik, seperti sebuah penyembuhan. Ketika mendengarkan suara kamu ini seperti bertindak sebagai satu penyembuhan ya, like a medicine, obat-obat cinta teman-teman, yang dapat memulihkan hatinya. Hanya dengan mendengar suara kamu, seperti terasa luka ini diubati ya, kelukaan kerinduan ini diubati. Maka orang ini ingin mencari kamu, ingin mendengar suara kamu. Maka untuk kamu yang membatasi komunikasi ya, sehingga dia menangis, mungkin kamu boleh berkomunikasi duluan dengan hanya mengucapkan Idul Fitri ini kepada si dia. There is nothing wrong sebenarnya teman-teman ya. I don't trust easily, but with you, I feel so safe and accepted. Orang ini tertutup, tidak mudah mempercayai orang lain, tetapi di hari ini, di Lebaran ini, dia mengakui ya, ada sebuah pengakuan daripada si dia, yang dia tidak dapat percayakan orang lain dengan begitu mudah, tetapi dengan kamu dia merasakan begitu selamat dan juga diterima. Dia merasakan kamu ini menerima dia seadanya. Mungkin orang lain menimbang, judging si dia ya, menilai si dia, tetapi kamu menerima orang ini, si dia ini dengan begitu baik. Maka ada kenyamanan, comfort. I remember the first day we met like it was just yesterday. Teman-teman, sepertinya hari pertama kalian berpandangan ya, menatapi mata masing-masing. Ketika kamu memandang dia di hari pertama itu, dia merasakan seperti hari ini baru semalam. Nah, ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang hubungan yang sudah agak lama ya, lingkungan 1-2 tahun ataupun lebih lama dari itu, tetapi dia merasakan cinta ini, pandangan ini baru seperti kemarin, seperti semalam. You make me feel like a kid again. Teman-teman, ada energi awet muda dari kamu ya, yang mungkin ya, kedua kalian adalah orang yang sudah berusia seperti saya, ataupun dalam lingkungan 35 ke atas. Maka dia merasakan awet muda. Ketika bersama dengan kamu ini seru, fun, ada adventure. Kamu sering membuatkan dia merasa seperti anak-anak kembali dengan canda tawa. Kamu ya, sikap kamu yang suka bergurau, mengusik, flirting ya, membuatkan si dia ini merasakan seperti anak-anak kembali. Ada perasaan awet muda dari kamu ya. I'm a latter person. Because of you, I feel more optimistic and full of life. Teman-teman, orang ini lebih cenderung berkomunikasi dengan kamu melalui texting. Saya menangkap daripada kad ini ya, dia tidak berani berkata-kata secara terusan. Ketika dia menatap wajah kamu ya, katakanlah ada sebuah ungkapan yang ingin diberikan, ketika menatap mata kamu dia tidak jadi mengungkapkan ini. Maka dia is a latter person, orang yang cenderung mengungkapkan perasaannya tidak melalui kata-kata, tetapi mungkin cenderung melalui texting, surat menyurat teman-teman, kerana dia tidak dapat mengungkapkan ini di hadapan kamu. I daydream of our future together. Bottom of the deck. Di lembaran ini teman-teman, dia sering mengimajinasi, melamunkan ya, masa depan yang baik dengan kamu. Kamu lihat ya, dua swan yang cantik ini. Dia sering membayangkan kamu ini sebahagian daripada masa depannya. Mungkin tidak berkemungkinan ya, mungkin ada hubungan yang terlarang di sini, tetapi dia sering-seringan melanjutkan hubungan ini tanpa kamu sedari. Dia sering mengimajinasikan masa depan dengan kamu di mindanya. Nah, ketika dia merasakan mungkin ini tidak dapat diwujudkan, dia akan menangis dan meratapi. Teman-teman, saya juga akan membuka beberapa initial ya untuk pembacaan hari ini, dan kita lihatkan ya sama ada initial C dia ataupun initial kamu. Jikalau tidak ada teman-teman, tidak perlu risau ya. Take it easy guys. Ini hanyalah initial sahaja. Initial dan zodiac sign merupakan bonus sahaja menurut saya. Nah, hari ini banyak pula initial yang terkeluar, maka saya akan susunkan semua yang terkeluar ini ya. Saya rasa agak banyak yang terkeluar hari ini. It's okay. Kita bacakan saja initial yang terungkap. Initial kamu, initial dia, mungkin juga nombor plat kenderaan ya, alfabet di kenderaan, alamat rumah. Mungkin ada alfabet yang tertentu seperti kod rahasia di antara kamu dengan dia. I don't know you guys. Sebenarnya saya tergerak untuk menyimpan ya sebahagian daripada initial yang banyak sangat keluar ini,
Tetapi entah mengapa, it's okay, hari ini hari lebaran ya. Kita bacakan sahaja. Tidak terbuka 26 ya. Alfabet teman-teman. Sebahagian saja. Y, W, X, Q, N, C, B, U, O, D, P, H, M, T, S dan V. Teman-teman, mungkin kamu boleh zoom ataupun screenshot ya initial ini. Baiklah teman-teman, sekali lagi salam Aidilfitri ataupun salam Idul Fitri daripada saya buat kalian, dan maafkan saya ya sepanjang channel ini jikalau ada kekasaran ataupun mungkin tersalah kata. Ampun dan maaf dipinta di sini teman-teman ya. Saya berharap kamu akan memulakan sesuatu yang baru, saling bermaaf-maafan dan mendoakan yang terbaik buat semua. Ketika kamu melakukan ini, percayalah, kamu bakal menarik ataupun menerima aura-aura yang lebih positif. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Saling bermaaf-maafan khususnya kepada orang-orang yang tua, ibu dan ayah kamu. Hargai mereka jikalau mereka masih berada di samping kamu teman-teman. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.